Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya akan menjelaskan secara general mengenai desain dan konstruksi mesin CNC rotor 3 axis. Namun, sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu saya, Bagus Maulana Rizky, dengan NIM 2309 1407124 dari Prodi D4 Teknik Mesin kelas D. Desain dan konstruksi mesin CNC rotor 3 axis. Nah, mesin CNC sendiri itu mesin seperti apa sih? Numeric control atau NC, juga dikenal sebagai kontrol numerik komputer atau CNC, merupakan pengendalian otomatis terhadap alat mesin, alat bor, dan bubut menggunakan komputer. Mesin NC mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang sesuai dengan spesifikasi tertentu berdasarkan instruksi yang telah diprogram tanpa perlu manual. Jadi otomatisasi dilakukan oleh mesin setelah kita memasukkan suatu perintah lewat yang namanya G-code. Mesin rotor 3 axis merupakan mesin CNC rotor 3 axis adalah mesin yang dilengkapi dengan DSP atau Digital Signal Processing dalam memotong atau mengukir bahan. Pengoperasian mesin dapat dilakukan secara otomatis dengan komputer dan manual dengan layar monitor portable. Mesin ini memiliki 3 macam fungsi, yaitu untuk memotong atau cutting, menggrafir atau engraving, dan memberi tanda atau marka atau marking. Operasi pada mesin CNC rotor 3 axis. Instruksi pertama yang dilakukan adalah membuat desain yang digambar melalui komputer akan dikonversi atau diubah dalam bentuk G-code. G-code ini berasal dari suatu gambar desain yang kita buat lalu dikonversikan melalui software di komputer untuk menjadi suatu perintah pemrograman. Sebelum data dikirim ke microcontroller, data yang dikonversi terlebih dahulu ke bahasa pemrograman microcontroller. Kemudian microcontroller akan menerima, kemudian memasukkan data digital dari komputer melalui komunikasi berurutan. Microcontroller akan membaca data yang telah ditransferkan oleh personal komputer. Data yang dibaca untuk menaikkan atau menurunkan pena dan memberi logika pada driver motor stepper. Data yang diterima oleh driver motor stepper, data yang digunakan untuk menggerakkan motor stepper, dan terbentuklah pola bidang sesuai dengan desain yang telah digambar sebelumnya. Tujuan utama di balik desain mesin ini adalah untuk mengembangkan mesin CNC rotor 3 axis otomatis dengan biaya rendah untuk pengukiran, pemotongan, pembersihan, penandaan, pengeboran, dan penggilingan pada material kayu akrilik dan PCB, serta mengetahui cara pengoperasian mesin CNC rotor, mampu menggunakan dan memanfaatkan software dalam permodelan produk. Metode penelitian. Pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan dari mesin CNC rotor 3 axis yang digunakan dalam pengujian. Data ini termasuk waktu pemesinan, kecepatan pemesinan, akurasi, dan konsumsi energi. B. Pengujian material. Pemesinan akan dilakukan pada berbagai jenis material non-ferrous seperti kayu, plastik, aluminium, atau akrilik untuk mengevaluasi kinerja mesin pada berbagai kondisi. Analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kinerja mesin. Analisis akan mencakup perbandingan antara berbagai material non-ferrous atau non-logam yang digunakan. D. Evaluasi efisiensi energi. Konsumsi energi mesin CNC rotor 3 axis akan dievaluasi untuk memahami efisiensi energi dalam proses pemesinan.
Kemudian yang kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian akan menghasilkan kesimpulan tentang kinerja mesin CNC rotor 3 axis dalam pemesinan material non-ferrous atau non-logam. Rekomendasi akan diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada mesin kerja. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu perancangan atau desain dan drawing. Dalam pembuatan produk digunakan dasar gambar desain mesin, di mana perancangan menggunakan software Autodesk Inventor. Dan yang kedua, proses manufaktur atau manufacturing process. Merupakan komponen yang dikerjakan adalah meja mesin rotor, bracket motor spindle, dan bracket motor axis. Bracket motor axis adalah bagian dari komponen mekanik mesin CNC rotor yang berfungsi sebagai dudukan motor axis. Yang ketiga yaitu proses assembly. Pada tahap ini dilakukan perakitan pada komponen yang telah dibuat, termasuk penambahan komponen elektrik untuk membentuk sebuah mesin yang komplit. Tahap eksperimen. Perancangan mesin CNC rotor. Perancangan mesin CNC rotor yang paling utama adalah perencanaan daya motor yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan motor stepper 200 puls per rotasi dengan kecepatan puls masuk 1000 puls per detik. Pengujian ukuran dan kalibrasi mesin. Kalibrasi dengan software Universal G-Code Sender. Software Universal G-Code Sender memiliki pengaturan khusus untuk memastikan perintah jarak yang dimasukkan setelah sesuai dengan jarak aktual pada mesin. Kalibrasi dilakukan dengan menggerakkan aksis X, Y, dan Z sejauh 1 mm. Penyimpangan pada pergerakan aksis X sama dengan 0,10 mm, Y sama dengan 0,18 mm, dan Z sama dengan minus 0,54 mm. Setelah mesin CNC rotor dikalibrasi, tidak terdapat penyimpangan pada aksis atau penyimpangan sama dengan 0. Pengujian pergerakan pada mode MDI atau manual data input. Mode manual data input atau MDI ini dilakukan untuk menggerakkan sumbu atau aksis dengan memasukkan program pada software Macrimill secara manual. Pengujian dengan mode MDI dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu aksis digerakkan sejauh 0,01 mm, 0,10 mm, kemudian 1 mm, 3 mm, dan 5 mm. Pengujian pergerakan pada mode otomatis dengan program NC atau numerical control. Setelah dilakukan kalibrasi dan pengujian pergerakan serta ukuran dengan menggunakan software Universal G-Code Sender dan mode MDI, maka selanjutnya dilakukan pengujian pergerakan pada mode otomatis dengan membuat program pada software Aspire dan menggunakan software Universal G-Code Sender untuk mengeksekusi benda kerja. Kesimpulan, berdasarkan hasil rancang bangun mesin CNC rotor mini ini untuk keperluan pembelajaran mahasiswa jurusan teknik mesin adalah sebagai berikut. 1. Sistem mekanik dan elektronika yang telah diintegrasikan dalam mesin CNC rotor telah diuji pada material akrilik dan telah terbukti sesuai dengan sistem kontrol Mac3 dalam proses pemrograman mesin. 2. Ketepatan pemakaian alat pada material akrilik sangat memuaskan dengan penyimpangan yang telah sangat kecil untuk masing-masing sumbu X, Y, dan Z, yaitu sekitar 0,1 mm dan 0,3 mm secara berturut-turut.
Proses pembuatan produk ukiran pada material akrilik. 3. Proses pembuatan produk ukiran pada material akrilik dengan menggunakan mesin CNC router terbukti lebih efisien dibandingkan dengan proses manual. Untuk produk berukuran 60 x 60 cm dengan desain ukuran tertentu, waktu pengerjaan hanya sekitar 15 menit termasuk waktu pemasangan alat dan penyesuaian tool. 4. Keakuratan dan presisi. Hasil pemakaian alat pada material akrilik ditingkatkan karena penggunaan pemrograman yang mampu mengubah gambar atau kontur ukiran menjadi pergerakan pemakaian alat pada material, menghasilkan hasil yang lebih konsisten dan akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan sekalian. Dan terima kasih, sampai jumpa.